Halo geng semuanya, kembali lagi di part 2 kita akan membahas ramalan tahunan untuk 2022 untuk semua zodiak berdasarkan rising sign atau dari sun sign. Ikutin acuan kalian sendiri, kalian nyamannya di mana. Biasanya acuan utama gue adalah berdasarkan rising sign atau ascendannya kalian. Jadi di part 2 ini kita akan membahas untuk zodiak Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces ya, 6 zodiak di bawah. Untuk part 1 itu sudah dibahas di video sebelumnya. Nanti gue bakal taruh linknya di bawah juga, jadi jangan lupa diklik untuk kalian yang rising sign-nya itu dari Aries ke Taurus, ke Gemini, Cancer, Leo, dan Virgo. Oke, jadi sebelum saya mulai, jangan lupa di subscribe, like, dan share videonya. Itu akan sangat membantu platform kami untuk menjadi lebih besar lagi ke depannya. Thank you so much and enjoy. Halo para Libra, mari kita mulai dengan ramalan tahunan kalian di tahun 2022. Apa yang perlu diantisipasi khusus untuk kalian yang rising sign ya, ascendannya di Libra atau sun sign-nya di Libra ya. Ikutin aja acuan yang mana, mau rising, mau sun sign, terserah kalian, yang penting zodiaknya Libra. Kita akan mulai dari oracle message dulu di sini. Gue bakal tarik satu kartu ya dari oracle card dan gue bakal jelasin setelahnya. Oke. Departed loved ones. Oke, nanti gue bakal jelasin. Jadi di sini pembahasannya you are loved more than you will ever know. Ya, very interesting. Para Libra, kayaknya ini tahun yang lumayan spesial ya untuk kalian ya. Coba kita lihat kenapa itu. Gue bakal tarik 3 kartu dari deck ini dan gue bakal tarik 3 kartu lagi dari deck yang satunya lagi. Uh, 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 uh. Oke, oke, oke. Oke. Gila, Libra, kalian kartu kalian udah sejelas itu sih. Ya, jujur aja kartu kalian tuh sudah sejelas itu. Oke. Jadi, gue mau ngebahas dulu mulai dari kartu ini ya. Dari kartu Oracle Card di sini ya. Karena sepertinya di tahun ini akan ada banyak anggota keluarga kalian yang sudah almarhum yang akan mencoba untuk membantu kalian di saat kalian membutuhkan. Mau itu ketika kalian sedang menghadapi masalah ataupun sesederhana ketika kalian tuh sedang akan menghadapi ujian, kemungkinan besar mereka akan memberikan petunjuk sebelum ujian itu terjadi. Ya, you are loved more than you ever know. Ya, yang di sini saya lihat sosoknya itu ada beberapa pemahaman sih ya. Jadi saya akan jelasin satu persatu dulu. Di sini ada tiga kartu di atas. Ada kartu Wisdom Teacher. Kalau di kartu Tarot Klasik ini namanya The Hermit. Oke, lanjut lagi di sini ada kartu Ten of Cups. Oke, ada kartu Spirit of Wands, Knight of Wands ya. Dan di bawah ada 3 kartu lagi, ada kartu Hierophant. Ada kartu Hierophant, ada kartu Empress. Oke, dan ada kartu Three of Pentacles. Jadi tema terbesar untuk kalian di tahun 2022 para Libra ya, itu banyak berhubungan dengan apa? Membangun istana kalian, membangun warisan kalian, membangun apapun itu dan meningkatkan apapun itu yang sudah kalian jalani sekarang. Mau itu karir, mau itu usaha, hubungan, pertemanan, dan juga aktualisasi dari diri sendiri. Ya, ini adalah tahun yang penuh perkembangan dan pertumbuhan untuk kalian, baik secara fisik, baik secara mental maupun secara spiritual. Jadi pay attention, ini bukanlah tahun dimana kalian tuh bisa leyeh-leyeh ya. Ketika kalian lagi mager pun ya, percayalah siapapun itu yang sedang menjaga kalian, spirit guide kalian, spirit animal kalian, alam semesta, Tuhan, semuanya itu akan mencoba untuk mendorong kalian untuk keluar dari zona nyaman kalian. Jadi pertanyaannya adalah sudahkah kalian siap atau tidak ya. Di sini secara spesifik justru untuk kalian para Libra ya, sepertinya ada penjaga ya dari almarhum keluarga. Oke, feminin ya energinya ya. Jadi ini bisa saja tante yang sudah almarhum yang akan membantu, atau nenek ya, atau mungkin bagi kalian yang memang ibundanya sudah almarhum, bisa saja dari pihak ibunda itu sedang atau masih menemani kalian. Dan justru di tahun ini adalah tahun dimana kebanyakan dari penjaga-penjaga kamu ini akan turun tangan untuk membantu kalian, untuk memberikan petunjuk dari segi apapun itu ya. Mau diberikan petunjuk lewat alam, mau diberikan petunjuk lewat mimpi ya. Selama kalian peka dan selama kalian selalu memperhatikan apa yang terjadi di kehidupan kalian dari detail-detail sekecil apapun itu ya, kalian akan mengerti ketika pertanda-pertanda itu akan diberikan ke kalian oleh leluhur-leluhur kalian ini ya. Cuman ini udah sejelas itu gitu ya. Kartu-kartu feminin keluar nih, ini kartu ibu by the way ya. Kartu ibu atau kartu matriarki, kartu maternal, dalam arti sosok yang menjaga kamu ini adalah sosok yang feminin, sosok yang keibuan ya. Seperti yang tadi saya bilang, bisa saja nenek atau bisa saja tante atau bisa saja
bibi, tante atau bibi, atau bisa saja bahkan dari almarhum ibunda ya. Mungkin bagi kalian yang emang ibundanya sudah almarhum. Di luar itu juga ya, paling saya ingatin juga, kalian akan banyak berurusan dengan orang-orang berzodiak Virgo, berzodiak Leo, berzodiak Taurus, terutama Taurus. Dan menarik banget, kalian akan banyak belajar ya pengalaman hidup itu dari para Taurus yang ada di sekitar kalian, mau itu anggota keluarga, pertemanan maupun percintaan ya. Speaking of relationship juga, di sini ada kartu Ten of Cups. Oke, jadi gue cuma ingin mengingatkan aja, terutama untuk para Libra yang memang sekarang sudah punya pacar atau sudah memiliki pasangan hidup gitu ya. Keep on going, terus dipertahankan ya. Walaupun mungkin sekarang sedang mengalami rintangan yang cukup berat dalam hubungan, atau walaupun sekarang hubungan lagi nggak ada apa-apa gitu ya. Selalu mengingatkan bahwa apa yang kalian jalani ini memiliki tujuan akhir ya. Jadi keep being happy ya, dan tetap dipertahankan hubungan apapun itu yang sekarang sedang kalian pertahankan, karena masih ada makna dan pembelajaran yang masih belum sempat kalian capai di hubungan yang sedang kalian jalani ini. Oke, bagi kalian para Libra yang sekarang masih single misalnya, ya perlu gue ingatkan aja, sebenarnya opsi itu selalu ada pilihan kok sebenarnya. Ya, ini bukan berarti bahwa kayak kalian tuh nggak laku selama ini. Kenapa kalian single? Ya itu karena mungkin kalian terlalu banyak memilih. Karena sebenarnya mau diomongin soal jodoh lah, orang yang cocok dan sebagainya, orang yang tertarik sama kalian lah, semuanya sudah ada di depan mata ya. Cuman di kebanyakan kasus kalian gak peka atau kalian terlalu selektif dalam memilih. Sebenarnya sudah ada yang cocok. Ibaratnya di situ, tahun 2022 adalah tahun yang penuh tantangan, penuh pertualangan, dan juga penuh cinta ya. Kalau saya bilang ya, kartunya semua banyak romansanya juga sih gitu. Tapi yang pasti di akhir tahun 2022, satu hal yang pasti akan kalian dapatkan adalah kedewasaan diri. Dan kalau saya bilang ini adalah tahun yang cukup baik untuk kalian berubah ya. Mari kita lanjut ke zodiak selanjutnya, yaitu Scorpio. Halo para Scorpio, mari kita buka ramalan tahunan kalian di tahun 2022. Apa yang perlu diantisipasi ya? Acuannya di sini untuk rising sign kalian atau sun sign kalian. Pilih salah satu ya, antara kalian yang memiliki rising sign di Scorpio atau sun sign di Scorpio. Gua akan mulai dari oracle message di sini. Kita bakal buka tarik satu kartu ya. Oke. Airplane, spread your wings and fly. Gue bakal jelasin setelah ini. Gue bakal buka kartu dulu, sisanya 3 kartu dari deck pertama dan 3 kartu dari deck kedua. Ini adalah kartu tarot. Satu dulu ya. Dreamer of Wands. Oke, gue bakal tarik lagi. Para Scorpio, ini kayak kartu kalian nih bener-bener dari tadi ya. Gue mau kocok aja susah. Ada kartu Judgment di sini. Oke. Jadi biasanya kartu itu kalau bisa lagi dikocok dan suka ada nih kartu yang nyeleneh keluar-keluar sendiri gitu ya. Biasanya itu merupakan petunjuk atau pertanda bahwa memang siapapun itu yang menjaga kalian dan alam semesta benar-benar ingin mengkomunikasikan ini ke kalian. Ya, percaya atau nggak percaya. But anyway, Moon Chariot atau kartu Chariot di kartu tarot klasik. Gue bakal tarik 3 kartu lagi di sini ya. Gue bakal jelasin ke kalian juga. Ada kartu Five of Swords, Five of Winds, Five of Swords sama. Ada kartu Six of Swords. Dan lanjut lagi di sini, terakhir ada kartu Three of Pentacles. Oke, jadi kita mulai dari pembahasan oracle card dulu aja kali ya di sini ya. Airplane, spread your wings and fly. Ini adalah tahun dimana kalian tuh benar-benar kayak didongkrak atau disuruh ngebut. Ya, kalian tuh didongkrak untuk disuruh ngebut. Entah kenapa dari tadi pesan intuitif yang saya dapatkan gitu ya. Ini kebanyakan pesan yang diperuntukkan untuk para Scorpio yang baru saja ya memulai kerja. Ini adalah untuk apa ya? Message ini ya diperuntukkan untuk para Scorpio yang baru saja beranjak dewasa, yang baru saja mencoba mengumpulkan pengalaman, yang baru saja mencoba untuk mengejar stabilitas dalam hidup ya. Kalian para murid-murid ke dalam kehidupan nih ya, para Scorpio. Yang saya bilang satu, ya, selama kalian memiliki ambisi yang tepat, selama kalian memiliki visi dan misi yang jelas terhadap apa yang perlu kalian kejar di jangka waktu panjang, jangan takut. Jangan berhenti di tengah jalan, karena ujian kalian di tahun 2022 ya adalah untuk tidak menyerah. Yang akan diuji dari kehidupan kalian di tahun 2022 adalah ketahanan bantingan kalian dalam menghadapi semua rintangan-rintangan hidup yang akan kalian hadapin di tahun 2022. Di sini di kebanyakan kasus ya, rintangan yang akan kalian hadapin itu banyak hubungannya dengan bekerja, dengan profesionalisme, integritas ya. Karena yang saya lihat di sini sebenarnya nuansanya bukan berarti kamu akan menghadapi banyak kegagalan di tahun 2022, tapi di kebanyakan kasus
kalian ngerasa gagal. Beda loh ya, benar-benar gagal dengan ngerasa gagal. Kadang-kadang kalau saya bilang, ya untuk kalian para Scorpio, kalian tuh terlalu keras sama diri sendiri. Ya, bahkan ketika kalian melakukan sesuatu yang benar pun, kalian tidak mengapresiasi diri sendiri. Ya, sehingga di akhir dari kisah setiap proyek yang kamu lakukan, ya, kalian suka lupa evaluasi. Kalian suka lupa menghargai diri sendiri. Kalian suka lupa berterima kasih dengan diri sendiri. Jadi, nanti biasanya di akhir project kalian selalu ngerasa bahwa kayak enggak gua nggak achieve, gua nggak mencapai kesuksesan ya udah gua kerja sesuai dengan apa yang disuruh, tapi gua nggak ngerasa sukses dengan melakukan itu. Ya, selalu ada kesan kalian tuh terlalu merendahkan diri di saat dimana seharusnya kalian itu meningkatkan martabat kalian sendiri. Ya, jadi untuk para Scorpio-Scorpio yang nonton video ini nih, sepertinya kalian di kebanyakan kasus masih memiliki self confidence issue, self esteem issue. Kalian kurang pede, ya. Dan ketidakpedean kalian ini yang membuat kalian gampang frustrasi, baru menjalani project di tengah jalan aja langsung minggat, ya. Six of Swords, kartu dimana kayak kita ya udah gue lepasin gitu, udahlah kayak gue nggak bisa deh, ya udah gue lepasin aja, ya udahlah gue nyerah aja, ya. Suka frustrasi di tengah jalan. Sementara sebenarnya nih para Scorpio, oke, selama kalian fokus sama prosesnya dan jangan terlalu fokus sama ujungnya gitu loh. Kalian selalu fokusnya bahwa gue mau dapat 50M tahun ini, di akhir tahun pokoknya gue nggak mau tahu, gue harus dapat 50M. Kalian terlalu fokus di situ, tapi kalian nggak fokus dari bulan ke bulan, dari Januari, Februari, Maret dan sebagainya. Kalian susah fokus ke proses keseharian, karena sebenarnya yang perlu kalian ilhami dan perlu kalian maknai adalah prosesnya, ya. Selain itu deh, gue mau bahas lagi gitu, percintaan ya. Gue ngeliat kalian akan banyak berurusan dengan para Cancer dalam konteks percintaan. Di sini ada kartu Chariot, ya. Dan untuk bekerja, kalian itu memiliki banyak peluang untuk bekerja sama dengan sangat produktif dan efektif dengan orang-orang yang memiliki zodiak api, ya. Leo, Aries, Sagittarius. Di luar itu, ya, saya balikin lagi satu hal ke kalian, pesannya. Selama kalian siap untuk ngebut, dan selama kalian siap untuk menghargai diri kalian sendiri di tahun 2022, apapun rezeki yang kalian inginkan, kalian akan dapatkan. Cuman jangan lupa untuk menghargai diri sendiri, ya. Sekali lagi gue ingatin, kalian bukan robot, ya. Kalau robot gampang, baterai habis tinggal dicas. Kalau mobil gampang, ya, bensin habis tinggal isi bensin. Kita itu manusia, dan manusia itu kompleks. Pastinya butuh validasi, pastinya butuh fulfillment. Dari segi apa? Emosional, dari segi fisik, dari segi spiritual. Jangan menjadikan diri kalian sendiri ibaratnya seperti mobil atau seperti robot, karena kalian jauh lebih agung dari itu. Oke? Mari kita lanjut ke zodiak selanjutnya, Sagittarius. Halo Sagittarius, mari kita mulai ramalan tahunan kalian di tahun 2022. Apa yang perlu kalian antisipasi? Ini diperuntukkan untuk kalian yang memiliki rising sign atau sun sign di Sagittarius. Ikutin aja acuan kalian. Ya, biasanya acuan saya itu untuk rising. Jadi untuk kalian yang rising sign di Sagittarius atau sun sign-nya di Sagittarius, pilih antara dua itu ya. Mari kita buka mulai dari pesan oracle dulu untuk kalian di sini. Fire, take responsibility for your power. Oke, gue bakal jelasin setelah ini. Gue tarik kartu dulu semuanya untuk kasih kalian lihat ya. Cocok banget nih, Sagittarius elemen api, keluar kartu oracle-nya juga fire ya. Di sini ada kartu Wise Fox, di kartu tarot klasik ini kartu Death ya, manifestasi atau perwakilan dari energi Scorpio. Gue tarik lagi tiga kartu lagi ya. Di sini ada kartu Innocent, The Fool di kartu tarot klasik, dan wah, kartunya gede semua nih para Sagittarius, gimana ceritanya? Ada kartu Three of Wands di sini. Oke, lanjut. Gue bakal tarik kartu lagi untuk kartu yang kedua, deck kedua. Ace of Cups. Dan ada dua kartu lagi di sini. Ada kartu The Devil, perwakilan dari Capricorn. Terakhir, ada kartu King of Pentacles. Oke,
Jadi sebelum gue mulai, mungkin gue bakal jelasin dulu, kalian akan banyak berurusan dengan orang-orang yang berzodiak apa ya di tahun 2022. Kalian akan banyak berurusan dengan orang-orang berzodiak Scorpio, berzodiak Aquarius, Virgo, Capricorn. Ya, empat zodiak itu. Secara garis besar gue ngeliat di sini sebenarnya, oke. Yang gue lihat di sini sih konteksnya dalam konteks percintaan, kalian bagi para para Sagittarius ya yang masih single ya, masih jomblo, kalian ada kemungkinan nih ya bertemu dengan calon-calon pasangan yang zodiaknya Capricorn. Oke, yang zodiaknya Capricorn. Tapi anehnya, kalian itu nggak akan ketemu lewat pekerjaan. Di kebanyakan kasus gue ngelihat kalian itu banyak ketemunya tuh lewat pertemanan, ya dikenalkan oleh orang, atau lewat aplikasi sih sebenarnya. Bisa lewat Tinder, bisa lewat Bumble, CMB, tergantung kalian terserah. But anyway, gue mau mulai dulu dari pesan Oracle di sini ya. Kartu Fire, take responsibility for your power. Saya ingatkan satu aja sih untuk kalian, tahun 2022 para Sagittarius, siap-siap ya, kenaikan jabatan itu sangat mungkin terjadi untuk kalian yang kerja korporat, untuk kalian yang buka usaha, ya, persiapkan diri karena bisnis kalian itu akan memasuki level yang jauh lebih tinggi. Oke, jadi tahun 2022 adalah tahun yang cukup sukses untuk kalian ya, dan ini adalah tahun yang cukup tepat untuk kalian mulai mengejar reputasi, mulai mengejar jabatan, mulai mengejar kenaikan jabatan karena sudah dipersiapkan tuh jalannya. Cuman syaratnya cuma satu, ya, pastikan kalian sudah mampu menjadi pemimpin yang baik. Oke, karena ketika kalian dinaikkan jabatannya atau ketika kalian sudah mendapatkan kesuksesan yang lebih tinggi di usaha kalian, tanggung jawab kalian juga jauh lebih banyak. Ya, tanggung jawab kalian untuk merawat anak-anak buah kalian atau rekan-rekan kerja di bawah kalian, tanggung jawab kalian terhadap manajer-manajer kalian atau atasan kalian itu jauh akan lebih berat. Tapi faktanya satu, kalian sebenarnya mampu, ya, jadi jangan sampai minder. Take responsibility for your power. Kamu akan diberikan otoritas yang jauh lebih tinggi, kamu akan diberikan rezeki yang jauh lebih besar. Tapi pertanyaan satu, sudah siapkah kamu menjadi pemimpin yang baik? Oke, jadi balik lagi ya, tema kedewasaan diri itu pasti akan terjadi di tahun 2022 untuk kalian. Di kebanyakan kasus, tema kedewasaan diri ini harus kalian lalui dan cukup berat sebenarnya karena memang ada beberapa aspek dalam diri kalian yang masih terlalu idealis dan itu kemungkinan besar di tahun 2022 akan dipatahkan ya, supaya kalian bisa melihat dunia dari kacamata yang lebih realistis ya. Ada banyak kesempatan untuk para Sagittarius untuk bisa traveling around juga ya, untuk bisa mengeksplorasi kehidupan kalian dari aspek di luar pekerjaan juga, mau itu liburan atau mau itu ya ngelihat ke sana kemari gitu ya. Bahkan untuk para Sagittarius yang mungkin di tahun 2022 itu berpikiran untuk pindah kerja, resign dan segalanya, mungkin akan ada waktu yang tepat terutama sekitar bulan September ya, bulan September, bulan Maret juga ada sih, antara bulan Maret dan September itu ada waktu yang tepat untuk kalian melakukan atau mengambil keputusan yang cukup radikal dalam pekerjaan seperti resign atau pindah bekerja ya. Di luar itu paling cuman saya ingatkan satu sih untuk kalian yang buka usaha, para Sagittarius yang buka usaha, bukan waktu yang tepat untuk memulai sesuatu yang baru ya, bukan waktu yang tepat untuk memulai sesuatu yang baru. At least sampai, ya balik lagi, at least sampai bulan September. Setelah bulan September energi kalian tuh jauh lebih stabil. Kalau saya bilang jauh lebih stabil dan lebih bagus lah, ibaratnya kita bilang resiko untuk kalian gagal itu lebih minim setelah bulan September jika ingin memulai project baru yang akan kalian bangun sendiri ya. Di luar itu akan ada banyak kesempatan untuk menabung juga. Jadi dari sisi keuangan juga oke, baik-baik saja. Cuman tema yang mungkin agak cukup berat untuk kalian handle di tahun 2022 para Sagittarius adalah kadang-kadang untuk bisa menjadi lebih dewasa ya, kadang-kadang untuk menjadi orang yang lebih dewasa dan untuk mendapatkan kebijaksanaan yang lebih tinggi, kita harus meninggalkan sisi-sisi keremajaan kita. Dan kalau saya bilang dari semua zodiak ya, para Sagittarius itu paling berat untuk meninggalkan sisi keremajaan mereka, sisi-sisi muda mereka. Tapi ini adalah waktu yang tepat untuk kalian menerima bahwa, hey, gue udah nggak muda lagi, sekarang udah waktunya untuk gue dewasa, sudah waktunya untuk gue ya mengambil apa yang pantas gue ambil. Sudah waktunya gue menjadi pemimpin karena gue pantas menjadi pemimpin. Gue udah bekerja bertahun-tahun, gue udah kerja keras. Sekarang sudah waktunya gue dikasih, dan ketika gue dikasih, jangan sampai gue meremehkan, menyia-nyiakan otoritas baru yang diberikan ke gue. Bersiap-siap untuk bekerja keras para Sagittarius. Tahun 2022 ini adalah tahun dimana kalian bisa membangun istana untuk diri kalian sendiri. Oke?
Mari kita mulai lanjut ke ramalan selanjutnya di zodiak Capricorn. Halo para Capricorn, mari kita mulai dengan ramalan tahunan kalian di tahun 2022. Apa yang perlu diantisipasi? Ini ramalan khusus untuk kalian yang memiliki rising sign di Capricorn atau alternatifnya sun sign di Capricorn. Acuan gue biasa untuk rising ya. Jadi kalau kalian tahu rising kalian atau ascendant kalian di mana, ini diperuntukkan untuk kalian yang memiliki rising sign di Capricorn. Mari kita mulai dengan membuka oracle card di sini. Pesan dari oracle, saya bakal tarik satu ya. Flower, pluck the weeds and plant the seeds of your most magnificent expression. Nanti akan gue jelasin maksudnya apa. Cuman gue kasih lihat dulu kartunya ya. Di sini ada kartu flower untuk oracle cardnya. Selanjutnya gue bakal tarik 3 kartu dari deck pertama dan selanjutnya lagi 3 kartu dari deck kedua. Ada kartu Knight of Cups di sini. Spirit of Cups itu sama dengan Knight of Cups di kartu tarot klasik. Gue bakal tarik kartu lagi sisanya. Coba kita lihat di sini. Apa yang perlu diketahui? Ada kartu Judgment di sini. Oke. Terakhir untuk deck pertama ada kartu Five of Cups. Lanjut di deck kedua gue bakal tarik 3 kartu lagi. Di sini ada kartu Three of Cups. Oke, lanjut. Nice. Di sini ada kartu The Devil, ini adalah kartu perwakilan dari zodiak kalian sendiri. The Devil itu di dalam kartu tarot adalah perwakilan dari zodiak Capricorn ya. Dan terakhir ini ada kartu The Moon. Oke. Gue ngerasa tahun 2022 untuk kalian para Capricorn itu agak sedikit rancu, bukan rancu sih sebenarnya. Kalau gue bilang ini adalah tahun yang penuh dilema untuk kalian ya. Jadi persiapkan diri karena ujian terbesar kalian itu adalah untuk memilih atau mengambil pilihan hidup yang kedepannya akan berdampak secara jangka waktu panjang ya untuk kalian semua ini gitu. Tahun 2022 ibaratnya adalah tahun pembuktian sih ibaratnya ya. Akan ada banyak perubahan-perubahan besar yang akan terjadi di hidup kalian yang dimulai dari keputusan yang kalian ambil di tahun 2022 ya. Jadi saya nggak bakal heran kalau misalnya di tahun 2022 untuk kalian para Capricorn akan ada banyak keputusan yang kalian ambil secara tiba-tiba. Tiba-tiba gue pindah haluan, tiba-tiba gue pindah industri, tiba-tiba gue resign padahal gue udah bekerja 10 tahun di company yang sama. Tiba-tiba gue keluar dari pekerjaan full time gue untuk memulai usaha gue sendiri. Ada banyak kesan bahwa kalian itu akan didorong untuk mengambil resiko yang jauh lebih besar dari yang mampu kalian handle ya. Jadi balik lagi, message saya cuma satu sih, hati-hati jangan gegabah dalam mengambil keputusan besar ya. Karena mau kita semampu apapun itu untuk ngehandle sebuah project atau untuk menerima kisah baru dalam hidup kita, kita harus selalu berpikir bahwa timing itu juga menjadi salah satu faktor kesuksesan. Kalau kita mampu tapi timing yang nggak tepat, bisa saja project yang kita ingin lakukan itu bisa gagal ya. Jadi balik lagi ya, ambisi itu cuman akan sempurna dari segi jalur kesuksesan ketika dilakukan pada timing yang tepat ya, ibaratnya di situ. Nah sebelum itu deh gue jelasin dulu, kamu di tahun 2022 akan banyak berurusan dengan orang-orang yang memiliki zodiak Scorpio dan juga Pisces dan juga sesama Capricorn ya. Dan gue ingatin di sini ada kartu Judgment. Oke. Setiap kali kartu Judgment keluar, pastinya akan ada ujian besar yang akan kalian hadapin di tahun 2022. Nah, balik lagi. Kalau misalnya ditanya, setiap orang bakal ada ujian gak sih tiap tahun? Semua orang serempak pasti ada ujian. Dan bagusnya kalian tuh diberitahukan bahwa kayak oke, ini ujiannya nih, petunjuknya gitu. Nah, petunjuknya itu banyak hubungannya dengan pesan oracle kalian. Pluck the weeds and plant the seeds of your most magnificent expression. Tahun 2022 adalah tahun dimana kalian tuh ibaratnya kayak bersih-bersih rumah ya. Kita ibaratnya kita bilang apa, cuci gudang ya. Dan ini secara figuratif dalam arti apa, hal-hal yang sudah tidak perlu kalian pikirkan, buang. Pertemanan yang sudah toksik, buang. Hubungan yang sudah tidak sesuai dengan visi dan misi kalian, buang ya. Karena ketika ibaratnya ini banyak rumput-rumput liar nih di dalam hidup kalian yang selama ini belum sempat kamu urus ya. Kalau misalnya kayak kalian nggak cabut, kalian nggak akan punya waktu, tempat, energi, dan pikiran untuk memulai sesuatu yang baru yang pastinya kedepannya dampaknya akan jauh lebih positif untuk kalian. Jadi tahun 2022 adalah tahun pembersihan untuk kalian.
akan ada banyak hal yang kalian lepaskan, akan ada banyak hal yang lepas dari kalian. Jadi ingat, ketika kartu judgment keluar, ya, ibaratnya begini, kalau misalnya kayak kalian tidak mampu untuk mendisiplinkan diri kalian sendiri, alam semesta akan mendisiplinkan kalian. Kalau saya tidak mampu melepaskan apa yang saya perlu lepaskan ini, walaupun saya tahu secara jelas saya perlu melepaskan, alam semesta akan membantu melepaskan itu dari hidup kalian. Jadi antara kayak kalian mau ngelepasin sendiri atau dipaksa lepas nih, ibaratnya di situ. Saya ngelihat bahwa secara garis besar ya, kartu kalian tuh kartunya agak ngancam gitu ya. Kalian ini udah tahu apa yang perlu dilepas, kalau kalian nggak lepas, gua nih yang bakal ngelepas. Ibaratnya dari alam semesta kayak gitu. Jadi bersiap-siap. Tahun 2022, jangan lengah. Ya, jangan lengah, dan bila perlu sekarang ya udah di bulan Januari juga ya. Jadi saya ingatkan aja, kalau ada sesuatu yang memang sudah tidak kamu perlukan lagi di dalam hidup kamu, buang saja, ikhlaskan. Karena percaya, ketika kamu melepaskan, kamu akan membuka jalur untuk rezeki baru, kemakmuran baru, kesejahteraan baru, kebahagiaan baru dalam hidup kamu. Itu termasuk dalam dalam bentuk percintaan ya, dalam aspek percintaan kamu. Pertanyakan lagi, apakah selama ini pasangan saya sudah memenuhi kebutuhan saya, dan apakah saya sudah bisa memenuhi kebutuhannya dia? Jika selama ini hubungan saya itu dihadapkan dengan segitu banyak kegagalan, ini adalah tahun yang tepat untuk kamu mulai mengkontemplasi ulang, berpikir ulang. Apakah ini sesuatu yang pantas untuk saya jalanin ke depannya? Karena balik lagi, para Capricorn, kalian suka terjebak sama integritas kalian sendiri. Kalian ngerasa bahwa kayak, aduh, gue nggak mau jadi orang yang mutusin orang sih. Ya udahlah, gue bertahan. Padahal gue tahu hubungannya udah nggak baik. Ya, jangan sampai kalian terperangkap di penjara seperti itu. Ya, di luar itu juga, bagi saya sih sebenarnya kayak dari dalam hal percintaan itu nggak banyak ujian yang terlalu diangkat ya topiknya di sini. Justru kalau saya bilang ujian yang berhubungan dengan pelepasan itu banyak hubungannya dengan kehidupan sosial kalian, gaya hidup, dan pertemanan. Ya, nggak akan heran kalau misal tahun 2022 kamu akan melepaskan banyak teman. Nggak akan heran kalau misal kayak di tahun 2022 tiba-tiba aja kayak kalian itu gaya hidupnya tiba-tiba berubah 180 derajat. Dari yang dulunya sering ngerokok, tiba-tiba berhenti ngerokok di tahun 2022. Itu sangat mungkin terjadi, ya. Jadi ibaratnya tahun 2022, percaya aja di Capricorn, mukjizat itu nyata. Yang dari awal kamu ngerasa kayak, aduh, gue tuh orangnya paling nggak bisa deh rutin olahraga gitu ya, padahal gue mau badan gue bagus gitu. Tahun 2022 secara otomatis tiba-tiba lu bangun, lu tahu aja, oke, gue mulai dari hari ini gue harus rutin olahraga, dan bener-bener itu nonstop tuh sampai akhir tahun. Ya, mukjizat itu nyata untuk kalian para Capricorn, selama kalian berani menerima perubahan, selama kalian berani mengikhlaskan atau melepaskan gaya hidup yang lama, masa lalu, dan orang-orang yang sudah tidak kalian butuhkan di dalam kehidupan kalian. Ibaratnya di situ. Oke, semoga membantu ramalan kali ini. Selanjutnya kita akan lanjut ke zodiak Aquarius. Halo para Aquarius, mari kita buka ramalan tahunan untuk kalian di tahun 2022. Apa yang perlu kamu antisipasi ya? Ini khusus untuk kalian yang rising sign-nya di Aquarius, atau alternatifnya kalau kalian biasa menggunakan acuan sun sign kalian, ini bisa juga berlaku untuk kalian yang sun sign-nya di Aquarius. Cuman biasa acuan dari gua itu dari rising. Oke, rising sign di Aquarius. Mari kita mulai dengan oracle card kalian. Pesan oracle apa yang ingin disampaikan? Di sini ada kartu alien. Cocok banget anjir, Aquarius alien. Gue bacain ya. Accept that you are an unrepeatable, spectacular phenomenon. Oke, gue kasih lihat dulu di sini kartunya. Ya, gue bakal jelasin ya setelah itu ya. Kita coba lihat dulu. Kita bakal coba untuk kayak connect the dot ya. Maksudnya apa sih ini kartu oracle? Biasanya tuh oracle kalau misalnya kayak dibuka di awal itu kayak nggak ngerti lu maksudnya apa nih gitu ya. Cuman setelah kayak kamu lihat kartu-kartu tarot yang keluar, di sini ada kartu Eight of Cups. Oke, ada kartu Eight of Cups. Gue tarik lagi kartunya. Gue bakal tarik 3 kartu dari deck pertama dan 3 kartu dari deck kedua. Di sini ada kartu Maat, di kartu tarot ini kartu Justice. Oke, lanjut lagi. Sorry, di sini. Ada kartu Two of Pentacles. Lanjut di deck kedua, gue bakal tarik 3 kartu juga untuk kalian. Oh, ups, apa nih? Ada kartu The Moon. Lanjut. Ada kartu Justice. Kalian dapat 2 Justice nih di sini. Gue bakal jelasin ya. Maat tadi itu kartu Justice. Deck kedua keluar lagi kartu Justice. Wah, kalian ini ada kartu Temperance card di sini ya. Ada kartu Temperance card. Oke. Tahun 2022 untuk kalian. Jadi ibaratnya kayak gini ya.
Semua orang tahu kok kalau misalnya Aquarius itu adalah zodiak yang emang archetype-nya atau personality itu apa. Aquarius itu adalah kepribadian yang unik. Ya, di kebanyakan kasus Aquarius itu sangat terikat dengan apa? Melawan arus. Ya, maunya berbeda aja dari orang yang lain gitu. Kita mau melawan arus. Cuma terkadang ya keinginan kalian untuk melawan arus itu biasanya justru bisa merugikan kalian. Karena balik lagi, mau kalian tuh menjadi orang yang paling berbeda kayak gimana pun, kadang-kadang ada situasi di mana lebih baik kalian mengikuti aturan. Ya, oleh karena itu di sini kalau saya lihat kontras banget nih kartu alien kalian di sini ya. Kartu alien di sini ibaratnya mengingatkan, oke, iya kita tahu kamu itu beda dari yang lain. Kita tahu kamu itu spesial. And you really are special. Right? Cuman hati-hati, jangan menggunakan informasi mengetahui bahwa kamu spesial, jangan sampai kamu arogan karena itu. Hanya gara-gara kamu tahu bahwa kayak kadang-kadang dengan melawan arus, kamu menjadi orang yang spesial, bukan berarti orang bisa mentoleransi ketika kamu membangkang, ketika kamu melawan arus. Ya, sedikit atau banyak saya akan mengingatkan aja untuk kalian ya. Mau kalian tuh latar belakangnya mahasiswa, bekerja kantoran, atau buka usaha, ataupun ibu rumah tangga dan sebagainya, saya mau ingatkan, ada dua kartu justice di sini. Oke, justice itu banyak hubungannya dengan urusan dengan pemerintah, urusan dengan hukum. Ya, jadi hati-hati. Bisa saja kalian akan ada urusan dengan hukum nih di tahun 2022 kalau misalnya kayak kalian ya ada kecenderungan untuk melawan aturan atau untuk membangkang atau untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan SOP ya. Jadi bisa saja ini simple aja sih biasa ya. Biasa simple aja lebih ke arah kayak oh, lu naik mobil, lu kena tilang. Ah, itu udah urusan dengan pemerintah tuh, itu udah urusan dengan hukum ya. Hopefully harapan saya tidak ada masalah hukum yang besar banget yang akan terjadi ke kalian. Cuman balik lagi evaluasi. Jika kalian punya bisnis, pastikan bisnis kalian tuh semua perizinannya udah tepat, bayar pajak tepat waktu, jangan aneh-aneh ya kalau misalnya masalah urusan dengan pemerintah karena kalau misalnya sekali kena ruginya pasti banyak. Itu yang gue ingatkan. Kedua, ya, kalian itu di tahun 2022 akan banyak berurusan dengan orang-orang yang zodiaknya Libra, ada Pisces di sini, ada Pisces, dan juga ada Sagittarius ya. Tiga zodiak ini akan banyak berurusan dengan kalian. Jujur aja, saya nggak banyak melihat kartu relationship ya. Jadi konteks atau nuansa yang berhubungan dengan romansa atau menjalani hubungan, pacar-pacaran, mencari cinta, itu bukanlah tema utama di tahun 2022 untuk kalian. I'm so sorry to say, but yang gue lihat begini, tahun 2022 tuh kalian tuh usil ya. Nuansa kalian tuh usil, kayak suka mencoba sesuatu yang baru ya. Cuman hati-hati ya. Jangan sampai kalian mengambil resiko yang terlalu tinggi untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan karena saya ngeliat di sini ini nggak cuma dari segi percintaan ya, cuman Two of Pentacles itu saya selalu ngeliat sebagai kartu yang kurang serius dalam menjalani sesuatu gitu. Jadi dalam konteks percintaan saya rasa di kebanyakan kasus kalian tuh belum memiliki niat untuk serius, dan ketika kalian mau serius pun mungkin kalian akan bertemu dengan orang-orang yang belum mau serius ya. Jadi balik lagi, kondisi atau situasi yang berhubungan dengan kehidupan percintaan kalian itu belum ada ya peluangnya untuk diarahin ke arah yang lebih serius ya. Honestly aja di situ. Kedua, di sini ada kartu Eight of Cups dan di sini ada kartu The Moon. Ya. The Moon itu selalu menandakan sesuatu yang tidak kita ketahui. Biasanya ini banyak berhubungan dengan apa? Masa depan. Karena kita siapa sih yang tahu masa depan gitu ya. Saya aja peramal tarot nggak tahu masa depan kayak gimana. Cuman dia diingatkan ya, jangan terlalu berpikir soal masa depan. Karena kadang-kadang ketika kalian memikirkan tentang masa depan, kalian jadi cemas. Ya. Coba deh di tahun 2022 fokus dengan apa yang ada di depan mata. Jika belum akan terjadi dalam waktu dekat, jangan dipikirin. Ya, karena di kebanyakan kasus, kerugian-kerugian yang akan kalian alami di tahun 2022 itu banyak berhubungan dengan mentalitas kalian. Ketika kalian sudah pesimis duluan sebelum mencapai sesuatu, disitulah pada akhirnya kalian tidak akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Ya, ibaratnya di situ. Cuma menurut gue memang sih ini di sini yang paling besar adalah harus tahu kapan bisa melawan arus dan kapan harus mengikuti aturan. Ya, nggak semua aturan itu boleh untuk dilanggar, nggak semua aturan itu pantas atau worth it untuk dilanggar. Kadang-kadang melanggar aturan itu bagus untuk kalian, tapi hati-hati juga ketika kalian kesandung, kalian juga bisa rugi banyak. Ya, jadi ibaratnya begini, kalau misalnya emang selama ini kalian tuh selalu ngerasa, oke, gue mau berbeda, gue mau melakukan sesuatu yang berbeda dengan orang lain. Pastikan apa yang kalian lakukan itu nggak hanya untuk membuktikan kalau kalian tuh cuma berbeda. Ya, kalian harus memastikan bahwa kayak dengan cara saya yang unik ini, dengan cara saya yang berbeda dari yang lain ini, saya bisa mendapatkan sesuatu yang jauh lebih menguntungkan, jauh lebih sukses dari orang lain.
Ibaratnya sih di situ, kalau saya bilang nggak ada banyak pembahasan soal percintaan ya atau pertemanan, ini lebih ke arah ya itu tuh ya hati-hati jangan sampai kena tilang ya. Sekarang udah banyak aturan nih, aturan ganjil genap udah mulai makin banyak nih ya di jalan manapun udah mulai tersebar nih. Jadi hati-hati gitu kalian kalau misalnya kayak harus lebih fokus aja sih. Kalau saya bilang tahun 2022 entah kenapa kayak kalian tuh otaknya tuh kayak lompat-lompat kemana-mana gitu loh. Jadi suka apa ya nggak teliti dalam bekerja, dalam percintaan, dalam interaksi. Bahkan dari segi kayak kalian tuh ketika kayak lagi naik kendaraan juga suka nggak fokus. Nah itu tuh yang bahaya untuk kalian ya. Jadi jaga diri baik-baik ya. Semoga bisa membantu. Mari kita lanjut ke zodiak selanjutnya yaitu zodiak Pisces. Halo para Pisces, welcome to your reading. Ini adalah ramalan tahunan untuk kalian di tahun 2022. Apa yang perlu kalian antisipasi khusus untuk kalian yang memiliki zodiak Pisces di rising sign kalian, atau kalau misalnya kayak kalian biasa pakainya sun sign, boleh jadikan sun sign kalian sebagai acuan. Ini khusus untuk kalian yang rising sign atau ascendannya di Pisces atau sun sign-nya di Pisces. Kita akan mulai dengan oracle card di sini ya. Pesan apa yang ingin disampaikan oleh alam semesta untuk kalian lewat pesan oracle kali ini? Oke, email ya. Gue bacain dulu. Be mindful of the messages you send. Oke, di sini ada kartu ini. Lihat tuh ya. Beneran tuh kartunya email ya. Nanti gue bakal lanjutin lagi, gue bakal jelasin maksudnya apa. Sebelum itu gue bakal tarik dulu 3 kartu dari deck pertama dan nanti 3 kartu lagi dari deck kedua. Gue tarik 2 kartu di sini ya. Ada kartu Master of Secret. Ini di kartu tarot klasik ini adalah kartu Magician. Alright. Ada kartu kedua ini adalah kartu Four of Cups. Ya. Di kartu ketiga, kita lihat di sini. Oke, ada kartu Ace of Swords. Nah, di deck kedua, gue bakal tarik kartu juga di sini. Ada kartu Three of Fire. Ini adalah Three of Wands ya. Balik lagi, kita buka kartunya lagi. Ada kartu Strength. Oke. Ini ada kartu Six of Cups. Oke. Kalau gue bilang begini sih untuk kalian para Pisces, sumpah pesan kalian tuh absurd banget. Gue kayak agak aneh gitu. Ibaratnya hati-hati dengan niat yang kalian sampaikan ke alam semesta. Hati-hati dengan niat yang kalian janjikan ke diri kalian sendiri. Hati-hati dengan apapun itu yang kalian janjikan ke orang lain. Karena sepertinya di tahun 2022 ya, mulut kalian ini mau ngomong terus nyerocos terus, tapi kalian belum tahu secara pasti apakah kalian bisa menuntaskan itu atau tidak ya. Jadi balik lagi, kalau saya bilang di tahun 2022 hati-hati jangan sampai kalian tuh memberikan janji-janji palsu yang belum tentu bisa kalian tuntaskan ke orang-orang sekitar kalian, ke keluarga kalian, ke bos kalian, ke perusahaan kalian dan sebagainya. Karena gue lihat di situ tuh masalahnya ya. Entah kenapa di tahun 2022 ada banyak ketidakpastian ya yang terjadi di sekitar kalian. Oke, jadi ini bukanlah tahun dimana kayak kamu tuh bisa memberikan kepastian yang jelas. Bahkan sesimpel yang kayak kalau misalnya teman lu ngajak gitu ya, yuk keluar yuk gitu, nanti hari Sabtu gitu, 5 hari dari sekarang bisa atau enggak. Ya, agak sulit ya untuk lu bisa memastikan bisa gak ya, gue bisa gak ya, karena ada aja gitu, biasa ada aja kejadian dimana kayak lu pada akhirnya harus cancel, harus reschedule ya. Banyak kejadian dimana kayak lu tuh harus kayak ganti jadwal, ganti waktu, harus reschedule ya. Dan di kebanyakan kasus itu banyak hubungannya dengan apa, kalian entah kenapa tahun 2022 itu suka melupakan agenda, suka melupakan jadwal ya, suka lupa bangun pagi gitu ya. Jadi penting banget ini random para Pisces, set alarm, belajar untuk pasang reminder, belajar untuk isi itu kalender-kalender di aplikasi kalian itu, supaya memastikan kalau misalnya memang kalian tuh kerjaannya tuh ribet banget dan banyak jadwal meeting, jadwal Zoom, supaya kalian nggak ketinggalan, supaya kalian nggak kelupaan. Karena menurut saya rintangan terbesar di situ tuh, kadang-kadang kayak kamu suka lupa, padahal kamu udah janji kamu lupa, punya pacar lupa dia ulang tahun. Tahu gak sih? Banyak kejadian-kejadian kecil seperti itu yang kalau gue bilang lama-lama jadi numpuk gitu. Karena jujur aja, Ace of Swords ini selalu menandakan masalah-masalah yang sebenarnya kecil, remeh ya. Tapi kalau bisa terjadi kebanyakan, itu bakal bikin kamu jadinya kehilangan motivasi ya. Itu satu. Kedua, di sini ada kartu Magician, Four of Cups. Oke, dari sisi pekerjaan gue nggak ngeliat ada masalah yang perlu kalian urus sih ya. Cuman yang perlu saya bilang satu sih, oke, Three of Fire. Oke, jadi gini, ini adalah waktu yang tepat. Tahun 2022, jujur gue lihat kalian tuh ada banyak waktu luang untuk
mengejar hobi kalian, untuk mengejar passion kalian, untuk belajar sesuatu yang baru. Bahkan gak bakal kaget kalau misalnya kebanyakan dari kalian tuh ada rencana untuk kayak ngejar S2, untuk kuliah lagi, untuk belajar lagi, ya. Karena memang tahun ini temanya apa? Tahun ini adalah temanya mengembara, merantau, ya. Tahun ini adalah temanya kayak kalian mencoba mengeksplorasi lagi potensi baru yang ada di dalam diri kalian, ya. Jadi luangkanlah lebih banyak waktu untuk kalian itu mencoba sesuatu yang baru di tahun 2022, ya. Jangan males. Kalau saya bilang kartu tengah kalian, kartu Four of Cups ini adalah kartu kebosanan atau kartu jenuh, ya. Jadi sepertinya bagi kalian yang memang sudah lama bekerja di satu tempat yang sama gitu ya, akan ada banyak dorongan atau akan ada banyak apa ya, godaan gitu ya, untuk kayak aduh gue mau cari kerjaan yang lebih asik nih gitu, gue mau pindah kerjaan deh gitu, mau ganti suasana dan sebagainya. Apakah itu adalah ide yang baik? Gue bilang nggak selalu, ya. Jadi hati-hati, tahun 2022 ini bukanlah tahun dimana kayak kalian tuh disuruh untuk mengambil resiko yang terlalu banyak, ya. Itu satu gitu. Kedua, gue rasa ya sebenarnya kalian tuh bukan jenuh sama pekerjaan kalian, kalian jenuh sama hidup kalian secara umum, gak cuma dari sisi pekerjaan. Karena apa? Kurang ada hal baru yang perlu kalian kejar gitu loh. Karena gue ngerti juga, wajar gitu loh. Kadang-kadang kita bilang ya udahlah gue udah kerja nih gitu 6 hari seminggu atau 5 hari seminggu. Setelah itu ya gue nggak ada energi. Sabtu Minggu gue maunya tidur. Kalau nggak tidur ya gue mau menghibur diri gue sendiri. Gak ada waktunya tuh gue memperluas wawasan gue. Gue ikut workshop dan segala yang nggak ada waktunya lagi. Karena apa? Gue udah capek. Ya kerja aja mikir. Masa lu suruh gue mikir lagi, lu suruh gue belajar lagi gitu. Cuman balik lagi ya, ketika kalian leleh doang nih, ketika kalian tidak menggunakan waktu luang kalian untuk hal-hal yang lebih produktif, kalian akan ngerasa bersalah sendiri, ya. Jadi kalau gue bilang, mulai dari hal yang kecil dulu, ya. Bukan berarti ketika kayak gue bilang, oh lu harus isi waktu luang lu dengan lebih produktif, oh berarti kayak gue harus langsung S2 nih gitu, atau kayak oh gue harus ngambil les privat bahasa nih gitu di Sabtu dan Minggu, ya. Jangan langsung memulai dengan project yang butuh komitmen yang besar, ya. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Ibaratnya, oke, mungkin di hari Sabtu atau hari Minggu gue akan sisihkan waktu minimal 1 jam untuk belajar satu hal yang baru yang bisa langsung belajar di hari itu juga. Nonton tutorial di YouTube, lu mau belajar apa silakan, ya. Jadi mulailah dari hal-hal yang kecil dulu, dari situ kedepannya akan berkembang ke hal-hal yang lebih gede. Nah, di tahun 2022 secara spesifik kalian akan banyak berurusan dengan satu zodiak doang, yaitu zodiak Leo, ya. Dari percintaan, ini juga lebih ke arah kayak kalau misalnya kalian itu ingin memulai usaha gitu ya, ada banyak kesempatan untuk kalian memulai usaha yang partnernya itu zodiaknya juga Leo, ya. Di luar itu juga, jika kalian memiliki saudara, kakak atau adik yang zodiaknya Leo, ya, bisa dititipkan pesan ke mereka juga bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mereka mulai memikirkan apa yang mereka ingin capai di tahun 2022, karena sepertinya ada target yang perlu mereka capai dan kamu bisa membantu mereka dalam mencapai itu semua, ya. Hati-hati dengan apa yang kalian inginkan ya di tahun 2022, karena kadang-kadang gini, kayak kalau misalnya kayak kalian mau manifestasi yang kayak gue tahu gue bakal dapat nih target, atau gue tahu nih gue bakal naik jabatan tahun ini, bakal tercapai, sumpah, ya. Jadi peluangnya tuh besar banget untuk sesuatu tercapai ketika kamu mengutarakan niat kamu ke alam semesta. Namun sebaliknya, para Pisces, gue ingatin kalau misalnya kayak kalian masih memiliki kecenderungan untuk komplain, ya, suka komplain sana komplain sini gitu ya, hidup lagi rempong dikit langsung komplain lah kemana kemari. Hati-hati, komplainan kamu itu bisa juga dijadiin lebih parah sama alam semesta, ya. Makanya kartu oracle kalian ini di sini menurut gue menarik banget, ya. Dia bilang be mindful of the messages you send, ya. Hati-hati atau waspada dengan apapun itu yang kalian utarakan keluar, karena apapun itu bisa tercapai, yang positif bisa tercapai, yang negatif bisa makin dikasih juga. Makanya selalu penting ya untuk orang tuh memiliki positive thinking gitu ya, positive mindset, karena itu akan membantu terutama untuk kalian para Pisces yang sangat memiliki ikatan kuat dengan alam semesta secara general. Ibaratnya di situ sih, gue gak ngeliat ada kartu yang gimana-gimana lagi sih. Percintaan ya, ya, you're gonna have fun sih di tahun 2022 kalau gue bilang ya. Cuman komitmen itu bukanlah tema besar yang perlu difokuskan atau diprioritaskan di tahun 2022. Jadi jangan dikejar, semakin dikejar semakin gak ada, ya. Semakin dikejar semakin gak ada. Semoga bisa membantu untuk ramalan tahunan kalian ini. Dan akhirnya selesai juga untuk ramalan tahunan semua zodiak part 1 dan part 2. Ingat kalau misalnya ada yang belum nonton part 1 Aries sampai Virgo, kalian bisa nonton di zodiak video zodiak yang part 1 ya. Bakal gue taruh linknya di bawah.
Oke, I will see you soon. Have a really nice day. Bye bye.